teman-teman, saya Esther Terisha Manurung dengan NIM 1102422024 akan menjelaskan sedikit tentang tempat wisata di sekitaran Danau Toba. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Strategi Komunikasi. Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia sekaligus danau terluas kedua di dunia. Rekomendasi tempat wisata di sekitaran Danau Toba yang pertama ada Pantai Pasir Putih Parbaba. Berbeda dari pantai biasanya yang kebanyakan di tepi laut. Pantai Pasir Putih ini berada di tepi Danau Toba dengan pasir berwarna putih dan ombak yang tenang. Dengan berlatar belakangkan gunung membuat keindahan saat ingin berfoto. Beberapa aktivitas seru yang bisa dilakukan di sini seperti berenang, bermain banana boat, bersepeda air, hingga jet ski. Fasilitas di pantai juga sudah cukup memadai, mulai dari tenda untuk beristirahat, tempat berbelanja cindera mata, hingga villa dan hotel untuk menginap. Yang ketiga ada Desa Wisata Tomok. Desa ini merupakan pintu utama saat masuk ke Pulau Samosir melalui jalur penyeberangan dari Kota Parapat. Di desa wisata ini terdapat makam Raja Sidabotar yang terbuat dari batu. Dan di desa ini juga dapat menyaksikan adanya patung si Gale-Gale. Dan tidak hanya itu saja, kita juga dapat berbelanja souvenir atau cindera mata khas dari Sumatera, atau bisa tepatnya khas Batak. Yang ketiga ada Bukit Holbung. Kita bisa melihat keindahan Danau Toba melalui Bukit Holbung, atau bukit ini biasa disebut sebagai Bukit Teletabis. Lahan ini sudah tersedia jalan yang layak untuk dilalui sampai ke puncak. Yang keempat ada Bukit Indah Simarjarunjung. Bukit yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan karena keindahan objek dan spot foto dengan view Danau Toba. Bukit Simarjarunjung ini memiliki banyak rumah pohon dan banyak bentuk-bentuk spot foto dengan bentuk yang sangat unik dan sangat menarik. Yang kelima ada Si Bea-Bea. Pastinya kalian tidak asing lagi dengan wisata satu ini. Si Bea-Bea merupakan tempat wisata baru yang ada di kawasan Danau Toba, tepatnya pada Desa Harian. Dengan bentuk jalan yang sangat unik untuk sampai ke bukit ini. Dan nyampe di atas, view Danau Toba juga tidak kalah indah. Selain view Danau Toba yang begitu indah, kita juga bisa melihat jalan yang berliku-liku di bawah bukit yang menjadi ciri khas dari Bukit Si Bea-Bea ini. Namun di balik itu semua ada misteri di Danau Toba yang dipercayai masyarakat sekitar Danau Toba meskipun terkadang tidak masuk akal namun terjadi di dunia nyata. Yang pertama, ikan mas raksasa. Legenda ini masih dipercayai masyarakat sekitar Danau Toba bahwa terdapat 3 ikan mas raksasa yang diyakini sebagai penunggu Danau Toba dan telah dipercayai secara turun-temurun. Dipercaya bahwa ikan ini merupakan jelmaan penunggu Danau Toba yang sudah ada sejak ratusan tahun lamanya. Yang kedua, salam khusus. Cerita sejak awal terbentuknya Danau Toba memang sudah diwarnai dengan hal-hal mistis. Penduduk lokal selalu mengajarkan para pendatang bersikap sopan dan mengucapkan kalimat Santabi Opung sebagai kalimat penghormatan para penunggu di Danau Toba. Kalimat Santabi Opung merupakan bahasa Batak yang memiliki arti permisi. Kalimat ini disarankan untuk diucapkan saat pertama kali memasuki kawasan Danau Toba, juga digunakan saat ingin membuang air kecil atau jika seseorang terlanjur berkata kasar. Yang ketiga, wajib bersikap sopan. Berperilaku sopan merupakan hal yang masih wajib dimanapun ketika berkunjung di kawasan sekitaran Danau Toba. Dilarang berbuat asusila, tidak menyakiti hewan, dan tidak membuang benda-benda tidak sopan seperti popok bayi dan pembalut. Tindakan yang mengotori Danau Toba dapat memancing kemarahan para penunggu atau penghuni di Danau Toba. Yang keempat ada sosok misteri. Sosok ini dipercayai oleh masyarakat sekitar Danau Toba bahwa makhluk ini sering muncul di sekitar Danau Toba. Dan anehnya lagi, sosok ini tidak memiliki bentuk wajah atau dikatakan wajahnya itu rata, tidak memiliki mata, hidung, dan mulut. Sosok ini sudah lama berada di sekitar Danau Toba dan tidak
heran jika muncul atau menampakkan diri jika ada orang yang berfoto-foto di sekitaran Danau Toba. Demikian penjelasan edukasi tentang sekitaran Danau Toba, tentang wisata-wisata di Danau Toba dan hal-hal mistis yang ada di Danau Toba. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.